Menjadi juara Liga Champions adalah mimpi semua klub di Eropa. Namun untuk menjadi juara butuh talenta, mental, dan sokongan dana yang besar. Sayangnya memenangkan Liga Champions bukan seperti air yang kalau dipanaskan pasti mendidih. Tidak ada rumus pasti tentang bagaimana caranya sebuah klub menjadi juara Liga Champions. Cetak Gol kali ini akan mengulas tim-tim besar yang belum pernah sekalipun juara Liga Champions. Arsenal. Pertama ada klub asal London yakni Arsenal. Siapa sangka kalau Arsenal yang punya jutaan fans di seluruh dunia ternyata belum pernah memenangkan trofi si kuping besar. Meskipun punya mental juara di kompetisi domestik, namun Arsenal melempem di Liga Champions. Pada era 90-an hingga awal 2000-an, skuad The Gunners sedang bagus-bagusnya. Pernah diisi oleh skuad jempolan seperti Thierry Henry, Dennis Bergkamp, Cesc Fabregas, dan Robin van Persie. Arsenal juga pernah meraih Invincible alias juara dan tak terkalahkan di Liga Inggris dalam satu musim. Namun nyatanya mereka belum pernah merengkuh gelar Eropa pertamanya. Prestasi terbaik The Gunners di Liga Champions adalah final di tahun 2006. Meriam London nyaris membawa si kuping besar ketika sudah unggul hingga menit ke-76 melawan Barcelona. Tapi Blaugrana melakukan comeback dengan membalikan skor menjadi 2-1. Manchester City. Perkataan uang yang tidak bisa membeli gelar perlahan-lahan dikikis oleh Manchester City. Dengan gelontoran dana dari investor asal Timur Tengah, mereka mampu menjadi tim kuat di daratan Inggris. Dalam 10 tahun terakhir, Manchester City sudah sukses mengoleksi 14 trofi. Tapi kompetisi yang mereka menangkan sejauh ini baru di level domestik. Skuad The Citizen belum pernah sekalipun merasakan mengangkat trofi si kuping besar. Berkali-kali mereka kandas di fase grup 16 besar atau 8 besar. Prestasi terbaik The Citizen hanya mencapai partai semifinal selama berlaga di Liga Champions. Sejumlah pelatih dan pemain bintang juga sudah didatangkan untuk bisa meraih trofi si kuping besar ke Etihad Stadium. Mulai dari Kevin De Bruyne, Riyad Mahrez sampai Raheem Sterling. Skuad The Citizen masih harus lebih sabar untuk bisa memenangkan trofi Liga Champions. Momentum sudah datang di musim ini. Mereka belum tersingkir di Liga Champions yang sudah tersisa 4 tim saja. Manchester City dijadwalkan bertanding di 29 April mendatang menghadapi Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain. Berikutnya ada tim papan atas Ligue 1 Perancis yakni Paris Saint-Germain. Meskipun menyandang sebagai tim tersukses di Prancis, tapi mereka belum sekalipun keluar sebagai juara Eropa. Sama dengan Manchester City, Paris Saint-Germain mendapatkan kucuran dana dari Timur Tengah. Nasser El Khelaifi mengakuisisinya pada tahun 2010. Sejak saat itu, skuad Les Parisiens terus memperkuat tim dengan diisi pemain-pemain mahal dan berkualitas. Saking sugihnya, mereka memecahkan rekor transfer dunia saat membeli Neymar dari Barcelona dengan harga 222 juta euro. Kalau melihat starting lineup PSG saat ini, terdapat banyak bintang top dari berbagai belahan dunia. Ada Kylian Mbappe dan Presnel Kimpembe dari negaranya sendiri, Angel Di Maria dan Mauro Icardi asal Argentina, Neymar dan Marquinhos dari Brazil, Marco Verratti yang berpaspor Italia sampai Keylor Navas asal Costa Rica. Dengan pemain-pemain yang sudah cetak gol sebutkan tadi, PSG mampu mengukir sejarah dengan pertama kalinya lolos ke partai final. Mereka nyaris membawa trofi si kuping besar pertamanya, namun digagalkan Bayern Munchen di partai final. Bermain di Stadion Estadio da Luz, Paris Saint-Germain kalah dengan skor 1-0. Paris Saint-Germain dianggap belum punya mental Eropa walaupun sempat unggul besar. Mereka pernah tersingkir secara dramatis oleh tim-tim besar seperti Barcelona dan Manchester United. Padahal sebelumnya mereka sudah nyaman dengan unggul agregat di leg pertama. Paris Saint-Germain masih punya peluang yang cukup besar untuk mengangkat trofi si kuping besar di musim ini. Skuad Les Parisiens berhasil mencapai ke semifinal setelah mengalahkan juara bertahan Bayern Munchen. Menarik untuk ditunggu bagaimana hasil pertandingan semifinal antara tim yang dimiliki oleh dua bos besar dari Timur Tengah.
Kalau PSG lolos, maka mereka akan ke partai final 2 kali secara berturut-turut. Sementara kalau Manchester City lolos, itu adalah final Liga Champions pertama mereka sepanjang sejarah. Namun Manchester City juga ditukangi oleh pelatih yang pernah juara Liga Champions. Atletico Madrid. Berikutnya ada tim ibu kota Spanyol, yakni Atletico Madrid. Meskipun selalu membuntuti Real Madrid di Spanyol dan Eropa, namun gelar juara mereka jauh berbeda. Skuad Los Rojiblancos pernah jadi tim kejutan dengan menjadi juara La Liga pada musim 2013-2014 yang lalu. Dalam beberapa tahun terakhir, nama-nama pemain top juga tertempel di jersinya. Ada Jan Oblak di posisi terbelakang sampai Luis Suarez di posisi yang terdepan. Ditambah pemain muda berbakat asal Portugal yakni Joao Felix yang dibeli dengan harga 127 juta euro. Namun di level Eropa, prestasi terbaik dari Atletico Madrid hanya mentok di partai final saja. Atletico Madrid memang berhasil melangkah ke partai final sebanyak 2 kali dalam 7 tahun terakhir, namun langkah mereka selalu menemui titik buntu. Tetangga satu kota mereka yakni Real Madrid selalu mengganjal langkah Rojiblancos di panggung Eropa. Pada partai final musim 2013-2014, Atletico Madrid kalah telak 4-1. Mereka bertemu lagi di partai final 3 tahun setelahnya. Kali ini Atletico Madrid tampil lebih siap. Mereka mampu menahan Real Madrid sampai 120 menit. Sayangnya Los Rojiblancos kalah beruntung di babak adu penalti. Tottenham Hotspur. Klub yang termasuk dalam jajaran Big Six Inggris ini juga belum berhasil memegang trofi si kuping besar. Lebih tepatnya, mereka juga belum memenangkan trofi apa-apa sejak dahulu kala. Prestasi terbaik si spesialis kuda hitam berada di partai final dan terjadi di tahun 2018-2019. Klub yang punya markas dengan kapasitas 62.000 penonton tersebut main di tempat netral, Stadion Wanda Metropolitano. Tim asuhan Mauricio Pochettino itu bertemu dengan tim rekan senegaranya yakni Liverpool. Perjalanan Tottenham menuju partai final Liga Champions semakin spesial. Apalagi skuad The Lily Whites juga berhasil keluar dari grup neraka yang diisi Barcelona, PSV, dan Inter Milan. Semakin spesial karena di musim itu mereka nggak mendatangkan pemain yang baru. Tapi sayang langkah mereka harus terhenti di partai final karena kalah dari Liverpool dengan skor 2-0. Mental mereka ciut setelah Mo Salah mencetak gol cepat lewat tendangan penalti di menit kedua. Itulah sejumlah klub-klub besar di Eropa yang belum pernah memenangkan trofi Liga Champions. Meskipun mereka punya skuad yang jempolan serta menyandang status sebagai tim kaya raya, nggak menjadi jaminan mereka bisa berjaya di kancah Eropa. Adakah klub kesayanganmu di atas? Tulis di kolom komentar di bawah ini.